Oke, saudara, mari sekarang buka halaman 54. Saya mau tunjukkan, jelaskan tentang tujuan kedatangan Tuhan Yesus ke dunia. Karena ini sangat penting, sebab kalau saudara tidak mengerti tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia, gagal keimamanmu. Jadi Bapak Ibu Saudara harus mengerti bahwa tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah, perhatikan, Tuhan Yesus menyucikan, melayakkan, dan memberi hidup kekal. 3, catat. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia menyucikan, menguduskan, melayakkan, menyucikan, melayakkan, dan memberi hidup kekal. Saya jelaskan, saudara. Tuhan Yesus kenapa dia datang ke dunia? Itu bukan sekedar sebagaimana orang berkata dia penolong, dia penyembuh, dia penyelamat. Bapak Ibu Saudara harus mengerti, Tuhan Yesus datang sebagai domba yang dikorbankan. Karena Tuhan Yesus adalah imam besar agung. Tuhan Yesus tidak ada hubungannya dengan sakit penyakit saudara sebetulnya. Tuhan Yesus tidak ada hubungannya dengan ekonomi saudara. Tuhan Yesus tidak ada hubungannya dengan karier saudara. Karena dia datang sebagai domba yang dikorbankan. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk mati. Aku tahu tujuan hidupku, yaitu mati sebagai korban. Oleh karena itu, saudara, bilurnya menyembuhkan kita itu bukan semata-mata untuk doa kesembuhan, bukan. Saudara harus mengerti, pada zaman para nabi, mujizat ada. Tanpa Tuhan Yesus, Tuhan Yesus belum lahir. Nama Yesus tidak dipakai. Ingat, pada zaman para nabi, raja-raja ada, kesuksesan ada, kemakmuran ada. Dan para nabi melakukan mujizat, yang mati dibangkitkan, membelah laut merah, mendatangkan api dari langit, menahan hujan, menahan badai. Saudara, belum ada Tuhan Yesus membangun bait Allah 46 tahun. Bait Salomo. Saudara, itu dapat dikerjakan oleh Allah Bapa. Saudara harus mengerti. Tetapi nabi-nabi bernubuat. Bernubuat bukan untuk mujizat. Bernubuat bukan untuk ekonomi. Mari perhatikan saudara. Nabi-nabi bernubuat bukan untuk sakit penyakit. Bernubuat bukan untuk kesuksesan, kemakmuran, dan semua hal duniawi. Tapi nabi-nabi bernubuat untuk datangnya anak domba Allah yang akan dikorbankan. Karena dia imam besar yang harus membawa korban kepada Bapa. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menyucikan saudara. Darahnya menyucikan saudara. Ingat, kenapa saudara harus disucikan? Karena Tuhan ingin membangkitkan imam-imamnya. Seorang imam, dia harus membawa persembahan. Saudara, persembahan itu harus kudus. Harus bersih. Kenapa Tuhan Yesus harus mengeluarkan darah? Saudara pikir bahwa hanya untuk kematian?
Karena Tuhan Yesus kehabisan darah. Ketika kita perjamuan kudus, kita berkata, inilah cawan darah anak domba. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mengapa saudara kita harus melakukan perjamuan kudus? Mengapa kita harus memperingatinya? Jadi Bapak Ibu harus mengetahui kedatangan Tuhan Yesus. Dia persembahkan tubuhnya dan darahnya. Supaya apa saudara? Supaya saudara dilayakkan. Karena pada zaman hukum Taurat, seorang imam harus membawa korban. Korban itu harus sehat. Korban itu tidak boleh mati. Dengar saudara, korban yang dibawa imam syaratnya adalah korban itu hidup. Domba itu tidak boleh cacat. Domba itu tidak boleh sakit. Domba itu tidak boleh mati. Tidak boleh timpang. Anda mengerti sekarang? Domba itu harus bersih. Karena Allah hanya menerima korban yang hidup. Bapak Ibu Saudara harus mengerti, saya pelan-pelan karena kalau saya terlalu cepat percuma. Banyak orang tidak mengerti. Oleh karena itu persiapkan setiap Kamis ketiga saya akan mengadakan talk show with pastor. Ada kesempatan saudara bertanya. Saudara, itulah kesempatan saya buat untuk hari Kamis ketiga. Talk show with pastor. Saudara tanya, Anda bertanya tentang firman, bukan hal pribadi. Dan hari Sabtu, masuk minggu pertama, talk show dengan anak muda, with pastor. Saya dan istri akan datang kepada anak-anak muda, supaya mereka boleh bertanya. Dan disitulah terjadi apa yang mereka mungkin tidak ketahui akan mereka ketahui. Jadi kembali saudara, kembali saya pelan-pelan. Kenapa Tuhan Yesus datang ke dunia? Apa dia hanya menunjukkan ini aku Allah? Tidak. Makanya orang di seberang sana bertanya, tunjukkan ayatnya. Kalau dia berkata akulah Tuhan, akulah Allah. Ya memang bukan begitu. Dia korban bagi Allah, kok dia tunjukkan dia Allah. Dan Tuhan Yesus datang itu sebagai Allah yang menjadi manusia. Karena apa saudara? Domba yang diminta Allah itu suci. Mana ada manusia yang suci saudara? Mana ada manusia suci? Semua pemimpin tidak akan pernah bisa menggantikan posisi Tuhan Yesus. Karena semua pemimpin lahir dari papa mama dan dosa. Sedangkan Tuhan Yesus datang dari Allah oleh Roh Kudus, diam di dalam rahim Maria, bukan oleh hubungan suami istri. Sehingga Tuhan Yesus itu adalah manusia yang suci tanpa dosa. Dia datang untuk apa? Tanpa dosa. Hubungannya dengan keimaman. Karena domba yang diminta oleh Allah suci. Maka itu Tuhan Yesus menjadi yang sulung. Saudara harus catat tuh ya. Apa yang saya katakan ini urutan loh. Kalau saya tanya, Anda tidak menulis tentang anak sulung, jawaban Anda salah. Tuhan Yesus kenapa datang? Karena dia yang sulung. Tuhan Yesus yang sulung. Karena yang diminta itu anak sulung. Saudara harus mengerti, ketika bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, dibunuhlah anak sulung. Dengar, anak sulung. Makanya Tuhan Yesus tidak bisa ada yang menggantikan dia. Dia pengantara tunggal. Karena hak kesulungan. Dan Tuhan Yesus adalah putra tunggal satu-satunya. Dan dia adalah Allah yang esa bersama Bapa dan Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus menjadi manusia
Tujuan apa Tuhan Yesus manusia? Untuk sakit penyakitmu, untuk ekonomimu, untuk kesesakanmu. Nggak perlu Tuhan Yesus, saudara. Dia nggak perlu datang. Tapi dia datang dengan tujuan menjadi korban yang sulung. Supaya saudara Tuhan memiliki nanti imam-imamnya. Makanya Tuhan Yesus menjadi yang sulung. Yang sulung itu adalah putra tunggal. Yang sulung itu yang dikorbankan pertama. Yang sulung adalah imam besar. Tanpa Tuhan Yesus tidak akan pernah lahir imam-imam yang lain. Karena Tuhan Yesus datang, dia mengubahkan segala sesuatu. Penggenapan perjanjian Allah ada pada dia. Korban yang dimaksud domba yang hidup, yang kudus, tak berkenan, yang tidak bercacat, itu gambaran Tuhan Yesus nanti akan datang. Maka ketika Tuhan Yesus naik ke surga, saudara dengar, naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sesungguhnya dia sedang ada di ruang Maha Kudus. Dia sebagai imam besar. Barang siapa percaya kepadanya, maka dia disucikan, dilayakkan, dihidupkan. Anda mengerti? Tolong dibuka Krishna Roma 12 ayat 1. Itu kuncinya. Jadi tujuan Yesus datang bukan hanya membawa saudara ke surga. Saudara, mari dengar, hai New Christian Community. New Christian Anda harus mengerti, Anda jalur baru, Kristen baru. Tuhan Yesus datang bukan sekedar bawa surga, tidak. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa saudara? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Saudara, bagaimana kita dikuduskan? Bagaimana kita dikuduskan? Bagaimana kita dihidupkan? Bagaimana kita berkenan? Inilah contoh korban. Pada zaman Musa, korban itu mesti hidup, mesti kudus, suci, tidak boleh cacat, dan berkenan. Saudara, Tuhan Yesus datang, bilurnya menyembuhkan engkau yang cacat, menyembuhkan engkau domba yang sakit, menyembuhkan engkau domba yang stres, menyembuhkan engkau domba yang kotor. Dan Tuhan Yesus menyucikan dengan darahnya. Jadi Tuhan Yesus datang gak ada hubungannya sama ekonomimu, saudara. Gak ada hubungannya sama sakit penyakitmu, saudara. Yang artinya bahwa sakit penyakit sembuh. No. Apa artinya mujizat kalau Anda domba yang kotor? Hidupmu kotor. Apa artinya? Karena setan, saudara, dalam bentuk antikris, dia akan datang dengan mujizat. Makanya banyak orang Kristen bingung toh, kenapa ke dukun itu ada mujizat ya? Ya ada, saudara, di dukun. Karena mujizat sejak zaman Musa. Saudara, waktu Musa mempraktekkan tongkatnya dibuang menjadi ular, para ahli sihir bisa kok. Saudara, sampai hari ini telinga terbuka ada, bukan dari Kristen. Ekonomi sukses ada, bukan dari Kristen. Makanya kalau kekristenan saudara tujuannya ekonomi, tahu, tujuannya hanya sakit penyakit, tujuannya hanya perkara duniawi, Anda gagal mengikut Tuhan. Tuhan gagal menemukan orang berkenan. Tuhan memilih kita supaya kita disucikan, dikuduskan, dihidupkan. Makanya barang siapa percaya kepadanya, dia memperoleh hidup kekal. Yohanes 3 ayat 16. Perhatikan. Yohanes 3 ayat 16. Saudara mengerti? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Catat, tunggal, sulung.
Itu hak kesulungan. Makanya setiap saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus memiliki hak kesulungan. Ingat, hak kesulungan itu saudara menjadi korban yang berkenan. Ingat. Makanya kalau orang menjual kekristenannya karena harta, karena cinta, karena uang, dia kehilangan hak kesulungan. Hak kesulungan itu artinya perkenanan Tuhan dalam hidupmu. Karena yang diminta oleh Tuhan itu harus domba yang sulung. Makanya ada buah sulung. Bagian Tuhan itu yang sulung. Di dalam kitab suci laki-laki itu yang sulung. Tuhan kenapa memakai laki-laki semua? Karena laki-laki itu yang sulung. Yang pertama, wanita itu tidak dipakai. Di kitab suci itu hanya namanya tercatat Esther, Deborah, bahkan maybe Naomi, Ruth, dan beberapa. Tapi yang menonjol laki-laki. Kenapa? Adam yang pertama. Yang sulung. Saudara harus mengerti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga yang mengorbankan, yang mengaruniakan anaknya yang sulung. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Anda mengerti sekarang tidak binasa bagaimana? Bukan sekedar masuk surga. Ayat ini berabad-abad, bertahun-tahun, 28 tahun saya menjadi Kristen, saya baca ayat ini surga. Tidak. Ayat ini tabernakel. Saya ulangi saudara, ayat ini bukan bicara surga. Tabernakel. Makanya ditulis kamu punya hidup kekal. Karena saudara, persembahan kita harus hidup. Jika seorang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah dapat masuk hadirat Allah. Dia tidak akan pernah dapat mempersembahkan doa. Saudara bisa mengerti sekarang. Maka itu dikatakan Roma 12 ayat 1 tadi. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Anda punya hidup kekal. Yang kudus, Anda disucikan dengan bilur Tuhan Yesus. Bilur Tuhan Yesus itu melayakkan saudara. Darahnya menyucikan dan menghidupkan saudara. Maka hidupmu tidak bercacat, berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara bisa mengerti, ibadah yang sejati adalah tabernakel. Di tabernakel imam-imam harus disucikan, diurapi, ditabiskan. Dan dia harus membawa korban domba yang sulung, laki-laki jantan, tidak cacat, tidak mati. Dan kemudian dibakar di sana, maka mengeluarkan korban bakaran yang harum di hadapan Tuhan. Itu korban bakaran, itu korban keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya harap mengerti tujuan Tuhan Yesus datang apa? Tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia supaya saudara dapat mempersembahkan tubuhmu. Katakan amin. Bilurnya setiap kali kita berjamahan kudus, ingat, Tuhan aku bersyukur. Tubuhmu dihancurkan supaya aku dilayakkan sebagai korban yang hidup, yang kudus dan berkenan. Anda bisa mengerti sekarang? Makanya dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang sebagai korban penebusan dan kebangkitannya menjadikannya sebagai imam besar agung bagi rencana Allah supaya Kristus membuatkan rumah kediaman Allah secara rohani. Bagaimana Kristus bisa membangun rumah bagi Allah?
ada korban. Korban yang sulung. Ketika di rumah saudara ada korban, di situ rumah rohani terjadi. Ada satu orang berkorban bagi keluarganya. Korbannya apa, Pak? Persembahkan tubuhmu. Masuk ruang doa. Hiduplah suci. Di mana ada korban, di situ Allah hadir dan rumah rohani terbangun. Iblis bikin keluarga saudara tidak ada yang berdoa. Kalaupun doa, doa makan, doa pergi, doa tidur, doa sakit. Tidak ada yang mau membakar. Saudara, saya mau tanya, membakar sate ayam itu kira-kira 1 menit atau lebih? Ini ada 1 ayam aja lah. Membakar 1 ayam aja, bukan sate ayam. 1 ayam. Kira-kira lama atau cepat? Saudara, membakar ayam sampai matang atau sampai jadi arang. Karena ketika dibakar ya saudara, dibakar, korban bakaran itu ditunggu loh saudara. Saudara mengoven ya, kalau kita bikin ayam yang di oven, saudara, itu roasty ya, roast fried chicken roast. Chicken roast itu lama saudara. Kok ada orang doa 5 menit bagaimana? Ada yang bersaksi, Pak, saya tidak perlu doa seperti orang-orang berjam-jam. Saya tiap hari, Pak, sudah membangun hubungan dengan Tuhan. Malas kamu. Kemalasan saja. Anda mengerti? Anda mengerti? Korban bakaran. Ingat, di tabernakel ketika Anda masuk pintu gerbang, Anda ketemu korban bakaran. Pagi hari ini pewahyuan. Membakar korban itu butuh waktu lama. Chicken roast bahkan sampai jadi arang saudara, karena chicken itu ya, apalagi itu domba. Saudara, apalagi itu lembu. Waduh. Lama saudara. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata di Taman Getsemani, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam dosa. Roh penurut daging lemah. Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Saudara, minimal 1 jam. Anda sekarang ngerti kenapa Pak di NCC Internasional doa kok mesti 1 jam? Saudara, bakar ayam sampai dalam-dalamnya, bahkan sampai warnanya hitam, itu lama. Sekarang saudara mengerti. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia menjadikan saudara imam yang membawa persembahan, dan tubuhmu itulah domba yang dikorbankan. Makanya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, jika kamu mengenal Dia, maka kamu wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Saudara, Tuhan Yesus hidup diapain? Dikorbankan. Jadi orang Kristen kalau gak dikorbankan bukan Kristen. Korbannya pakai apa? Korbannya pakai apa? Pakai uang? Hah? Korbannya pakai apa? Kalau nggak tubuhmu. Andai kata orang Kristen mengerti tujuan Yesus datang dengan benar, maka dia menghormati hari Minggu, maka dia menghormati doa pagi setiap hari. Karena imam-imam setiap pagi dan petang dia melakukan tugas keimaman. Siapa yang mau korban? Saya mau tanya sih, siapa yang mau korban? Kalau semua ingin mencari kesenangannya sendiri. Bahkan Tuhan Yesus dipakai jadi jimat. Tuhan Yesus itu dipakai jadi tumbal bagi keluarga kita. Padahal Tuhan Yesus ingin kita yang jadi tumbal. Bayangin saudara, Tuhan Yesus sebagai jadi tumbal bagi perusahaan kita. Dengan iming-iming nanti 10% saya kasih kepada Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus hari ini cari tumbal. Bukan Anda menumbalkan Tuhan Yesus, bos. Jangan begitu. Doa kita itu menumbalkan Tuhan. Tidak. Saudara, jadi korban. Makanya orang-orang ini yang minta doa sakit sembuh, ya toh. Saudara minta supaya cucu, anak, menantu disembuhkan. Kemudian saudara mau membuat tumbal Tuhan Yesus. Bukan. Korbankan dirimu untuk anak istrimu. Untuk suamimu. Korbankan dirimu kalau mau kamu kesembuhan. Banyak orang minta kesembuhan tanpa mengorbankan diri. Yang suami gak korbankan diri, malah kia-kia. Istri sakit malah duduk-duduk tenang, gak ada jadi korban. Korbannya hanya bingung tok. Yang istri juga begitu, suami sakit, istrinya gak ada korban. Gak ada yang masuk ruang doa untuk mempersembahkan hidupnya jadi korban. Yang dipikirkan hanya materi. Gimana bayar utangnya, gimana bayar rumah sakit. Saya kerja, kamu sakit. Saya kerja saja. Ya saudara, tidak ada pertolongan. Selama ada korban, di situ Allah hadir. Ingat, tujuan Tuhan Yesus datang, dikorbankan. Hari ini dia tidak dikorbankan, saudara. Tuhan Yesus sudah selesai dikorbankan. Maka itu dengar, Tuhan Yesus adalah domba yang hidup, domba yang suci, dan berkenan kepada Bapa. Hanya Tuhan Yesus, saudara. Makanya tidak ada pengantara lain selain Tuhan Yesus. Makanya jangan ikut-ikutan ajaran di gereja lain yang memakai pengantara selain Tuhan Yesus. Malaikat, orang suci lah. Saudara dengar, itu berhala. Berhala. Karena tidak ada yang mendapat memberikan korban yang hidup, yang kudus dan berkenan. Hanya Tuhan Yesus, Allah yang menjadi manusia. Putra Bapa, anak sulung Bapa. Anda mengerti sekarang? Makanya ketika Tuhan Yesus ada di surga hari ini, dia bukan korban lagi. Jangan korbankan lagi. Di surat Ibrani dikatakan, mungkin Ibrani 6. Jika seorang telah mengecap karunia surgawi dan menerima firman yang hidup, tetapi murtad, maka tidak ada korban lagi. Tolong Krishna dicarikan Ibrani berapa? Tidak ada korban lagi, saudara. Ingat, saudara, tidak ada korban lagi. Sebab mereka menyalibkan, Ibrani 4 ayat 6 ya, menyalibkan Tuhan Yesus kedua kali dan menghinanya di muka umum. Saudara, Tuhan Yesus bagi kita yang percaya, dia bukan korban lagi. Ingat, Ibrani 6 ayat 4, betul saya toh, Ibrani 6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, perhatikan, jika dia murtad, dengar, orang Kristen yang sudah menerima Tuhan Yesus, kalau sampai dia murtad, tidak ada korban lagi, hanya pertobatan. Nanti saya jelaskan tentang dua loh batu yang dipecah. Lihat, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi, tidak mungkin dibarui sekali lagi demikian, hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah. Tuhan Yesus tidak mau disalibkan lagi, saudara.
Dia menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Saudara dengar, jangan jadikan Tuhan Yesus tumbal. Jangan jadikan Tuhan Yesus tumbal bagi kesuksesan anakmu. Jangan jadikan Tuhan Yesus tumbal bagi kesembuhan keluargamu. Hormati dia. Jangan jadikan tumbal bagi kariermu. Saudara, Tuhan Yesus satu kali dia korbankan hidupnya. Dia menjadi imam besar. Satu kali dia persembahkan. Dan sekarang siapa yang menjadi tumbal tubuh saudara? Jadilah tumbal bagi anakmu. Jadilah tumbal bagi bangsamu. Anda bisa mengerti siapa yang mau mengorbankan diri untuk membangun doa setiap hari, membaca firman, melayani Tuhan. Siapa yang mau? Saudara minta maaf seperti doa saya tadi. Orang-orang yang sudah menjadi Kristen dipakai di mimbar gereja. Mereka bukan korban. Justru mereka menjadikan Yesus tumbal. Khotbah-khotbah mereka bukan menciptakan prajurit, tapi khotbah mereka menciptakan orang-orang yang menjadikan Yesus tumbal. Saudara bisa mengerti sekarang? Tujuan Tuhan Yesus datang membangun rumah kediaman. Rumah kediaman selalu ada korban. Kok enak saudara pasang salib gambar Tuhan Yesus, Anda tinggal kerja. Siapa yang mau berdoa? Biarlah di situ kasih lilin saja. Itu jimat saudara. Dan banyak orang Kristen nanti tertolak. Tuhan tahu siapa yang menjadikan Yesus tumbal. Dulunya dia pakai kepala kerbau bukan? Selamatan di perusahaannya. Sekarang karena dia percaya Tuhan Yesus, kepala kerbau diganti kepala Yesus. Kurang ajar tidak? Saudara, siapa yang jadi tumbal untuk perusahaan dia? Harusnya dia berdoa syafaat. Bukan untuk kesuksesan perusahaan. Tetapi berdoa untuk keselamatan karyawan. Berdoa perusahaan ini dipakai oleh Tuhan. Berdoa melalui pekerjaan ini. Nama Yesus dimuliakan. Saudara dengar. Ada banyak orang tidak menjadikan Yesus Tuhan dalam hidupnya. Saya ulangi, ada banyak orang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Tapi dia jadikan Yesus sebagai jimat, sebagai tumbal. Mereka jadikan Yesus sebagai alat. Saudara, ini yang terjadi. Makanya Tuhan Yesus berkata, bukan semua orang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Mereka akan masuk kerajaan surga. Saudara, Tuhan Yesus itu bukan alat. Waktu dia datang pertama, dia dikorbankan memang. Tapi dia hakim sekarang ini. Dia raja dan siapa tumbalnya. Maka dia pilih kita. Saudara dipilih karena saudara berharga dan mulia. Karena saudara ada apanya, bukan apa adanya. Saudara dibelinya dengan darah putranya. Saudara, kalau engkau membeli barang di mall, Anda mengeluarkan sejumlah uang, pasti saudara mencari yang berharga bukan? Kenapa saudara tidak mengerti bahwa saudara bukan apa adanya, tapi ada apanya? Karena dosa. Kamu berpikir kamu ada apa adanya. Karena dosa membuat kita tidak melihat kita berharga. Ingat saudara, sejak semula Allah menciptakan manusia dengan ada apanya, bukan apa adanya. Mari berubah. Cara pikir saudara berubah. Saudara bukan apa adanya. Tidak mungkin seseorang membeli seseorang dengan apa adanya. Waktu saudara mau beli sepatu, mau nggak dikasih sepatu yang berlubang? Halo? Mau nggak saudara beli sepatu baru di mall, dikasih warna yang kusam? Atau cacat sedikit? Ibu-ibu nih beli tas yang bagus di mall,
Mau nggak kalau dikasih tas, ada talinya putus? Mau nggak? Pasti nggak mau dong. Anda saja manusia yang ada di dunia aja, Anda tidak mau. Bagaimana Allah membeli kita apa adanya? Itu pengajaran yang nggak tepat. Agape itu ada apanya. Yesus Kristus membeli kita bagi Bapaknya. Saudara itu dibeli dengan darahnya. Kenapa kok Tuhan mau membeli saya? Oh, karena saya berharga. Keberhargaan saya bukan ketika saya terima Yesus. Sebelumnya saya berharga. Tapi saya direbut oleh setan. Tuhan tidak mau. Saya berharap saudara tidak bingung dengan ada apanya dan apa adanya. Masih nggak ngerti. Saya berkali-kali ngomong saudara ini pewahyuan. Tapi saudara tertutup dengan dosa matamu. Kamu selalu berkata apa adanya. Saudara, dosa menutup matamu untuk engkau mengetahui bahwa engkau berharga. Anda mengerti hari ini? Maka itu kembali saudara, tujuan Tuhan Yesus datang. Yaitu supaya saudara memiliki ibadah yang sejati. Dan ingat, jangan pernah jadikan Tuhan Yesus tumbal. Maka itu kenapa Tuhan Yesus menjadikan saudara manusia baru. Amen. Manusia baru. Manusia baru ini apa? Manusia yang dikorbankan. Makanya kalau saudara malas ke gereja, doa pagi malas, maka itu jangan salahkan saya. Kalau hari ini setiap saudara yang tidak diabsen dengan kasih Kristus, setiap saudara yang tidak ada hari ini di doa pagi dengan kasih Kristus, hari Minggu nanti waktu saya khotbah pakai pakaian pesta, pakai blazer semua. Saya tidak punya blazer Pak, pinjam. Saya tidak mau tahu. Anda berdiri menemani saya. Ingat, kenapa saudara? Karena kamu menghina Tuhanku. Jangan main-main saudara. Tolong dipersiapkan semuanya. Hari Minggu saya tunggu saudara. Oleh karena itu saudara harus mengerti kenapa kita jadi manusia baru. Pikirnya saudara manusia baru, wah masuk surga. Manusia baru itu manusia yang dikorbankan. Untuk melakukan tugas keimamatan. Makanya semua imam itu membawa korban. Apakah saudara mau membawa korban itu kambing? Apakah saudara mau membawa korban lembu, ayam begitu? Tiap hari saudara? Tidak. Bawa hidupmu. Hidup yang apa? Tubuhmu. Tubuh yang hidup. Kenapa saudara dikatakan tubuh yang hidup? Karena saudara sudah mati oleh dosamu. Tetapi kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus kamu diberikan hidup kekal. Jadi saudara sudah menerima hidup kekal. Katakan amin. Saudara bukan sedang menerima. Anda sudah dihidupkan. Asal kamu percaya. Sebab kalau kamu tidak hidup, kapan kamu bisa berdoa? Dan saudara dengar, Tuhan Yesus datang, dia jadi pengantara, tingkap langit terbuka, mempersiapkan kita duduk bersamanya. Jadi saudara mengerti? God bless you all.